Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 13 part 5. Di sini kita akan diperlihatkan pertempuran pasukan elit kekaisaran melawan para penguasa labirin. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Rimuru menyetujui permintaan Gadra untuk mengurus Michelle dan Raymond, serta permintaan Komara untuk balas dendam terhadap orang yang menghancurkan kampung halamannya, Ramirez kemudian memisahkan orang-orang itu untuk bertemu di lantai yang dijaga Gadra dan di lantai yang dijaga Komara. Para pasukan elit yang dipilih Carl Guido telah menyusuri labirin dengan semangat yang membara. Betapa mengejutkannya, mereka telah berhasil mengalahkan 4 Raja Naga dan mengambil kuncinya. Dengan begitu, dibutuhkan 6 kunci lagi agar dapat menantang Raja Labirin. Pada saat ini, Raymond dan Michelle sedang beristirahat di tangga yang menuju ke lantai 60. Mereka sangat kelelahan setelah menghadapi beberapa monster di lantai sebelumnya. Sebenarnya, mereka berasal dari Legion Hybrid milik Yugi. Tujuan mereka mengikuti invasi ini adalah untuk menyelidiki keberadaan Gadra serta kelompok Shinji. Walaupun Yugi sudah memberitahu berbahayanya labirin, tapi mereka tetap saja ingin pergi ke labirin demi mencari tahu Gadra, Shinji, dan kedua temannya. Dan sekarang mereka telah menyadari jika labirin sangatlah berbahaya. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka berdua telah didatangi oleh Gadra, Shinji, dan yang lainnya. Raymond dan Michelle pun sangat terkejut. Orang yang ingin mereka selamatkan tiba-tiba datang menemuinya. Gadra dan Shinji kemudian menceritakan apa yang terjadi. Gadra juga meyakinkan agar Raymond dan Michelle bergabung dengan Tempest. Di sisi lain, di lantai 70, Adalman bersama pasukan undead miliknya telah bertempur dengan beberapa pasukan elit yang dibentuk Carl Guido. Setelah 1 jam berlalu, sebuah pemandangan mengejutkan pun muncul di depan mata. Beberapa pasukan kekaisaran kini tersisa 3 orang yang selamat. Begitu juga dengan pihak Adalman yang menyisakan Albert dan Death Dragon. Dengan begitu, pertarungan 3 lawan 3 pun terjadi dengan begitu sengit. Kekuatan ketiga prajurit itu pun sangatlah kuat. Mereka memiliki armor dan berbagai peralatan tingkat legendaris yang mampu memantulkan berbagai serangan sihir. Bahkan yang lebih mengejutkannya, pedang yang dimiliki Albert juga telah dihancurkan. Dan pada akhirnya, Adalman dan kelompoknya pun berhasil dikalahkan ketiga prajurit tersebut. Dan ternyata, ketiga prajurit itu adalah salah satu dari pasukan Imperial Emperor Order of the Near Guard, yaitu Reiha peringkat ke-94, Basan peringkat ke-35, dan Krishna peringkat ke-17. Mereka pun mengambil kunci yang dibawa Adalman dan Albert. Di sisi lain, Mayor Jenderal Minute telah dilemparkan ke lantai 78. Di lantai ini, Minute telah disambut oleh segerombolan monster serangga. Namun dengan mengaktifkan unique skill suppressor miliknya, Minute mampu mengalahkan semua serangga itu dengan begitu mudahnya. Di keesokan harinya, Minute telah pergi ke lantai 79. Itu adalah lantai yang dijaga oleh Ratu Apito. Apito kemudian memberi perintah kepada pasukan lebah pembunuh untuk menghancurkan Minute. Akan tetapi, Minute dapat mengalahkan lebah pembunuh itu dengan sangat mudah. Minute berkata, sangat mengecewakan, monster di sini sangatlah lemah. Apito yang mendengar itu pun sangat marah dan berkata, beraninya kau meremehkan kami manusia terkutuk, aku akan membunuhmu. Segera setelah itu, mereka berdua pun bertarung dengan begitu sengit. Minute kemudian mengaktifkan unique skill suppressor miliknya. Itu adalah kemampuan untuk memanipulasi gravitasi di areanya dan dapat melepaskan tembakan terkompresi untuk menyerang dari jarak jauh. Di satu sisi, Apito merasakan gaya medan gravitasi yang dipancarkan Minute.
Abito pun terbang dengan kecepatan yang sangat cepat untuk keluar dari area jangkauan skill Minute. Abito pun terus-menerus menghindari serangan Minute. Namun ketika Abito terbang jauh ke udara, Minute mulai melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Medan gravitasi yang sebelumnya cukup kecil kini telah meluas secara tiba-tiba. Alhasil, Abito pun tertangkap oleh medan gravitasi dari Minute. Abito pun sangat kesakitan. Medan gravitasi telah menekan tubuh Abito seakan meledak. Minute berkata, "Kasihan sekali, kau kesakitan kan? Bahkan dengan jarak ini cukup bagiku untuk menghancurkanmu." Abito yang mendengar itu pun sangat marah. "Jangan meremehkanku manusia, aku akan mengerahkan semua kekuatanku. Libur sama telah menonton pertempuran. Bahkan jika aku sangat terpojok, aku akan membuat musuhku mengeluarkan semua kartu as mereka." Setelah meneriakkan kata-kata ini, Abito yang baru saja menderita tekanan berat berusaha dengan sekuat tenaga terbang ke udara sekali lagi. Meskipun sayap tangan dan kakinya patah, semangatnya terus berkobar. Di satu sisi, Minute pun tertawa. "Hehehehe, itu berarti aku akan mengalahkanmu sebelum mengeluarkan semua kartu asku." Minute kemudian melepaskan tembakan gelombang udara yang terkompresi ke arah Abito. Namun Abito mampu menghindarinya dengan kecepatan terbangnya yang sangat cepat. Abito juga memberi perintah kepada lebah pembunuh untuk menyerang Minute dari berbagai arah. Setelah beberapa jam kemudian, Abito sangat kelelahan dan sangat kesulitan dalam melawan Minute. Begitu juga dengan Minute yang terus menggunakan skillnya hingga menguras banyak staminanya. Abito yang wajahnya berlumuran darah berkata kepada Minute, "Aku akui kau sangatlah kuat. Tapi aku yakin seranganku selanjutnya pasti akan membunuhmu." Abito pun terbang dengan kecepatan tinggi sambil menunggu kesempatan untuk melancarkan serangannya. Di satu sisi, Minute terus-menerus melepaskan tembakan gelombangnya, tapi Abito pun dengan cepat menghindarinya. Namun sayangnya, pergerakan Abito telah diprediksi oleh Minute. Minute pun langsung menyerang Abito dengan melepaskan area gelombang gravitasinya. Alhasil, Abito pun terperangkap oleh medan gravitasi dan tak mampu bergerak. Seluruh tubuhnya kini telah ditekan oleh gelombang gravitasi yang sangat kuat. Minute berkata, "Riwayatmu sudah berakhir, Ratu Abito." Abito juga merasa jika dirinya akan segera mati. Namun di saat terakhirnya, Abito melepaskan kartu asnya. Jarum racun terkuat yang merupakan bagian dari tubuhnya pun diluncurkan mengarah Minute. Abito pun menghilang, tapi serangan terakhirnya berhasil mengenai Minute. Namun betapa mengejutkannya, Minute masih hidup. Dia tidak akan mati dari tingkat cedera ini. Lukanya akan sembuh setelah beberapa saat kemudian. Minute sangat senang karena dia sudah lama tidak bertarung dengan sengit seperti ini. Dan tiba-tiba, suara yang menindas bergema di ruangan itu. Suara itu berkata, "Itu pertarungan yang bagus. Namaku adalah Zegion. Kamu memenuhi syarat untuk melawanku." Meskipun Minute penuh dengan luka, Minute sama sekali tidak gentar sedikit pun. Minute pun akan menerima tantangan Zegion. Di sisi lain, Kumara telah menantikan kedatangan seorang prajurit yang 20 tahun yang lalu membunuh ibunya dan menghancurkan kampung halamannya. Dan orang itu jugalah yang menjual Kumara kepada Clayman. Identitas orang itu bernama Kansas. Kekuatannya bahkan setara dengan prajurit penjaga Kaisar atau Imperial Emperor Order of the Near Guard. Setelah beberapa jam berlalu, Kansas akhirnya sampai di lantai yang dijaga oleh Kumara. Ketika Kansas membuka pintu, aura yang menindas memenuhi ruangan itu. Kansas kemudian disambut oleh seorang yang tidak asing baginya. Kansas berkata, "Sepertinya aku pernah melihatmu. Kau dulunya adalah seekor rubah kecil, ya kan?" Kumara menjawab, "Sungguh menyenangkan kau dapat mengingatku. Berkat kau menjualku kepada Clayman, aku telah selamat. Sebagai ucapan terima kasihku, aku akan membunuhmu." Kumara kemudian memanggil kera putih dari ekornya. Setelah itu, kera putih itu pun menyerang Kansas dengan tongkatnya. Di satu sisi, Kansas juga mengeluarkan monster kera hitam. Dan ternyata, itu adalah salah satu monster milik ibu Kumara. Kera hitam telah menjadi pelayan setia Kansas. Jadi, kera hitam tidak akan mengingat masa lalunya dengan Kumara.
Kumara yang melihat itu pun berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan kera hitam milik ibuku?" Namun Kansas tidak menjawab pertanyaan Kumara. Mendapati bahwa Kansas tidak bermaksud menjawab pertanyaannya, Kumara mengeluarkan kelinci bulan dan tikus hitam dari ekornya. Dengan begitu, 3 monster binatang milik Kumara melawan kera hitam milik Kansas. Karena Kansas kalah jumlah, Kansas kemudian mengeluarkan semua monster binatang yang dulunya milik ibu Kumara. 5 binatang monster pun terpanggil. Kumara yang melihat itu pun sangat terkejut, bahkan Dark Tiger dan Dark Snake dipanggil. Merasa akan kemenangannya, Kansas menawarkan kepada Kumara untuk menjadi hewan peliharaannya dan mengkhianati Raja Iblis Rimuru. Namun Kumara menjawab, "Kamu pria yang lucu, sepertinya kau membuatku sangat marah." Segera setelah itu, Kumara melepaskan semua monster binatang dari ekornya. Yang muncul adalah Thunder Tiger, Pterodactyl, Sleeping Sheep, Flaming Bird, dan Dog Mirror. Jadi, total binatang monster di pihak Kumara berjumlah 8. Segera setelah itu, pertarungan 8 melawan 5 pun terjadi. Meskipun Kansas kalah jumlah, tapi monster binatang miliknya sangatlah kuat hingga mau menyaingi ke-8 monster milik Kumara. Jadi gini Pak, rahasia dari kemampuan Kansas adalah dari unique skill Marauder miliknya. Dengan skill itu, semua lawan yang dibunuh Kansas dapat membuat replika hitam dengan kekuatan yang sama dengan aslinya. Mungkin konsepnya hampir sama seperti kemampuan Sung Jinwoo dari Solo Leveling, dengan membangkitkan monster yang terbunuh menjadi prajurit bayangan. Jadi alasan Kansas dapat memanggil monster milik Ibu Kumara itu karena di masa lalu Kansas telah membunuh Ibu Kumara dan semua monster di sana. Namun sepertinya ada batasan monster yang mampu dipanggil Kansas. Dan pada saat ini pertempuran mereka pun semakin sengit. Di saat para monster binatang bertarung, Kumara tiba-tiba berada di belakang Kansas dan menyerang leher Kansas dengan cakarnya. Namun sayangnya Kansas berhasil menghindari serangan Kumara tersebut. Kansas kemudian menyerap kembali ke-5 monster binatangnya. Namun setelah itu, Kansas memanggil sosok yang tak asing bagi Kumara. Ya, yang dipanggil Kansas kali ini adalah replika Ibu Kumara. Kansas kemudian menyuruh Ibu Kumara untuk membunuh Kumara. Para monster binatang milik Kumara pun kewalahan melawan Ibu Kumara. Di satu sisi, Kumara sangat terkejut ketika Kansas memanggil replika ibunya. Amarahnya pun meledak-ledak. Namun Kumara tetap berusaha menjaga agar dirinya tidak kehilangan ketenangannya. Kumara kemudian menyerap semua monster binatang buas miliknya. Alhasil, Kumara telah sepenuhnya mendapatkan kemampuan terkuatnya. Di saat yang sama, replika Ibu Kumara dengan cakarnya dan Kansas dengan pisaunya akan menyerang Kumara. Namun Kumara tersenyum dan meraih pisau Kansas dan cakar ibunya dengan kedua tangannya. Kumara kemudian berkata, "Namaku adalah Kumara si ekor 9. Kau akan segera kubunuh." Kansas pun sedikit terkejut. Rubah yang ia lawan ternyata memiliki sebuah nama. Jika monster memiliki sebuah nama, mereka akan menjadi sangat kuat. Dan benar saja, Kumara pada saat itu juga menghancurkan pisau Kansas dan cakar Ibu Kumara. Dan tidak hanya itu saja, replika Ibu Kumara dengan cepat dihancurkan Kumara berkeping-keping dengan cakarnya. Kansas pun mundur dan sangat terkejut. Kartu asnya telah dikalahkan dengan begitu mudahnya. Dan seketika itu juga, Kumara tiba-tiba berada di dekat Kansas dan melepaskan serangan The Nine Tail Strike. Ke-9 ekor Kumara pun menebas Kansas hingga hancur dan mati. Dengan begitu, Kumara pun berhasil membalaskan dendamnya. Di sisi lain, sosok monster yang sangat kuat sedang bermeditasi dengan sangat tenang sambil mengamati berbagai area di labirin ini. Dia adalah Zekion yang sedang menunggu mangsanya. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.